hormon wanita. Mari kita lihat beberapa alat reproduksi wanita atau alat kelamin wanita. Ini adalah uterus atau rahim, tuba falopi, ovarium atau indung telur, dan vagina atau mulut rahim. Berikutnya, fungsi-fungsi dari alat kelamin wanita. Yang pertama, ovarium bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasanya disebut dengan sel telur. Yang kedua, tuba falopi berfungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba falopi menuju ke rahim. Yang ketiga, uterus atau rahim berfungsi sebagai rumah bagi janin yang sedang berkembang. Dan yang keempat, vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju ke rahim. Siklus reproduksi perempuan melibatkan 3 hormon, yaitu yang pertama, hormon pelepas hormon pleutin atau LHRH, atau dinamakan juga dengan hormon pelepas gonadotropin atau GnRH. Hormon ini berfungsi merangsang pelepasan FSH dan LH dari kelenjar pituitari anterior. Yang kedua, hormon gonadotropin yaitu hormon perangsang pelepasan folikel atau FSH dan hormon pleutin atau LH. LH berfungsi untuk merangsang proses ovulasi dan pembentukan korpus luteum dari folikel. Sedangkan FSH berfungsi untuk merangsang pematangan folikel, mengandung ovum dalam ovarium. Dan yang ketiga, hormon ovarium yaitu estrogen dan juga progesteron. Estrogen berfungsi merangsang proliferasi dan pertumbuhan sel jaringan organ seksual wanita dan jaringan lainnya yang berhubungan dengan reproduksi. Sedangkan progesteron mempersiapkan uterus untuk menerima dan mengembangkan sel telur yang telah dibuahi dengan meningkatkan perubahan sekresi pada endometrium. Fase menstruasi. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase, diantaranya fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Agar lebih paham, silakan perhatikan gambar dan fokus pada level hormon, kemudian kita berikan tanda warna yang berbeda. Hormon FSH berwarna hijau, hormon LH berwarna biru, hormon estrogen berwarna orange, dan hormon progesteron berwarna biru tua. Dan ini adalah gambar proses penebalan dinding rahim atau endometrium. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Fase menstruasi, fase ini dimulai ketika sel telur tidak dibuahi, sehingga terjadi peluruhan atau menstruasi, sehingga keluar darah melalui vagina. Menstruasi ini menyebabkan kadar hormon estrogen dan juga progesteron wanita mengalami penurunan. Fase ini terjadi pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-5, bisa juga sampai 7 atau 8 hari. Berikutnya, fase folikuler. Fase ini disebut juga sebagai fase praovulasi atau fase proliferasi. Fase ini dimulai pada hari pertama haid dan berakhir ketika ovulasi. Pada awalnya, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH yang dapat memicu ledakan estrogen untuk melebarkan lapisan rahim sehingga tercipta lingkungan yang kaya akan nutrisi bagi embrio untuk bertumbuh. Fase folikuler ini rata-rata berlangsung pada hari ke-6 sampai dengan hari ke-14. Berikutnya, fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14. Meningkatnya kadar estrogen selama fase folikel memicu kelenjar pituitari melepas hormon LH. Inilah awal terjadinya proses ovulasi. Ovulasi adalah proses ketika ovarium melepaskan sel telur yang matang. Selanjutnya, fase luteal. Disebut juga fase pasca ovulasi atau fase sekretori. Setelah folikel melepaskan sel telurnya, zat ini berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum dapat melepaskan hormon terutama progesteron dan estrogen. Peningkatan hormon ini membuat lapisan rahim menebal dan siap untuk ditanami sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron yang memicu menstruasi. Pada fase ini, wanita yang tidak hamil akan mengalami gejala sindrom pramenstruasi atau PMS, seperti kembung, payudara terasa nyeri, atau suasana hati berubah, sakit kepala, berat badan bertambah, dan susah tidur. Selanjutnya, estrogen dan antiestrogen.
Estrogen. Estrogen adalah obat hormon wanita yang dapat membantu mengurangi gejala menopause, misalnya hot flashes, yaitu perasaan panas dan berkeringat tiba-tiba. Estrogen berada dalam kelas obat hormon. Secara klinik, obat ini digunakan pada penanganan infertilitas karena terhambatnya proses ovulasi. Contoh produk obat-obatan estrogen antara lain estradiol, estrol, mestranol, dan stilbestrol. Fungsi hormon estrogen dalam tubuh. Hormon estrogen diproduksi oleh kelenjar adrenal dalam jumlah kecil. Pada pria, hormon ini diproduksi oleh testis, sedangkan pada wanita, hormon estrogen dihasilkan oleh ovarium. Namun, saat hamil, wanita lebih banyak mendapatkan hormon ini dari plasenta atau ari-ari. Dalam tubuh wanita, hormon estrogen tidak selalu diproduksi dalam jumlah yang sama. Pada masa-masa tertentu, produksi hormon estrogen dapat meningkat atau menurun. Hal ini berkaitan dengan fungsi hormon estrogen dalam mengatur sistem reproduksi wanita. Fungsi hormon estrogen dalam tubuh wanita. Yang pertama, memulai dan mengendalikan siklus menstruasi. Selama masa pubertas, usia 9-14 tahun, hormon estrogen berperan penting terhadap perubahan fisik yang dialami wanita, seperti tumbuhnya payudara dan rambut kemaluan, serta memulai dan mengendalikan siklus menstruasi. Yang kedua, yakni menunjang kehamilan yang sehat. Ketika hamil, tubuh wanita akan lebih banyak memproduksi hormon estrogen. Anti-estrogen. Anti-estrogen bereaksi sebagai antagonis atau agonis parsial pada reseptor estrogen. Obat ini disebut dengan modulator reseptor estrogen. Tamoxifen merupakan agonis parsial yang digunakan dalam terapi kanker payudara. Tamoxifen digunakan pada terapi osteoporosis karena bereaksi estrogenik pada tulang. Clomifen menghambat ikatan estrogen dalam kelenjar hipofisis anterior, sehingga mencegah proses negatif feedback pada kelenjar hipofisis dan hipotalamus. Hal ini menyebabkan meningkatkan pelepasan GnRH dan hormon gonadotropin, serta meningkatkan fungsi ovarium. Obat ini menghasilkan peningkatan sekresi estrogen maupun memacu proses ovulasi. Secara klinik, obat ini digunakan pada penanganan infertilitas karena terhambat proses ovulasi. Progestin. Progesteron merupakan progestin alami. Contoh hormon sintesis adalah medroksiprogesteron, hidroprogesteron, serta nortisteron, neogastrel, dan etinodiol. Hormon tersebut dihasilkan oleh korpus luteum selama fase sekresi siklus menstruasi dan plasenta selama proses kehamilan. Hormon tersebut mempunyai fungsi utama memelihara endometrium uterus selama fase sekresi siklus menstruasi. Sebagai hormon steroid, mekanisme aksinya melibatkan reseptor intraseluler dan mempengaruhi ekspresi gen. Antiprogestin. Mifepriston merupakan agonis parsial reseptor progesteron. Obat ini bekerja merusak uterine lining sehingga mengakibatkan perhentian kehamilan dan digunakan dalam proses aborsi. Jika diberikan pada akhir fase folikuler, obat ini dapat menghambat ovulasi sehingga bisa digunakan sebagai kontrasepsi. Hormon laki-laki. Yuk, sekarang kita pelajari alat reproduksi pria. Sperma diproduksi oleh alat reproduksi pria yang terdiri dari bagian-bagian penting berikut. Alat reproduksi luar adalah yang tampak dari luar yang terdiri dari penis, skrotum sebagai alat pembungkus testis dan mengatur suhu testis, dan testis. Alat reproduksi dalam terdiri dari epididymis sebagai tempat pematangan sperma, vas deferens sebagai penyalur sperma, kelenjar prostat, vesicula seminalis sebagai tempat penampungan sperma, dan ini adalah kandung kemih yang bukan merupakan bagian dari alat reproduksi.
Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus sebagai tempat untuk memproduksi sperma. Di bawah kelenjar prostat ada kelenjar Cooper dan sebagai tempat pengeluaran adalah uretra. Dalam testis terdapat tubulus seminiferus sebagai tempat memproduksi sperma. Sperma dimatangkan di dalam epididymis dan disalurkan melalui vas deferens menuju vesicula seminalis. Setelah siap untuk dikeluarkan, sperma akan dikeluarkan melalui penis yang di situ adalah saluran yang namanya uretra. Testis juga bersifat endokrin karena dapat menghasilkan sekret internal berupa hormon testosteron yang dilepaskan oleh sel-sel interstisial atau sel Leydig atas pengaruh luteinizing hormone atau LH. Fungsi testis sebagai gonad diatur oleh dua hormon gonadotropin hipofisis, yaitu FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone. LH menstimulus sel Leydig sintesis testosteron. Testosteron akan memelihara spermatogenesis. Namun, hormon ini tidak dapat bertindak sebagai inisiator. Aksi dari FSH dan testosteron dalam spermatogenesis tidak secara langsung pada sel germinativum, tetapi melalui sel Sertoli yang memicu produksi beberapa substansia penting untuk pemasakan sperma. Sekresi dari dua hormon yang mengatur fungsi testis dikendalikan GnRH, gonadotropin releasing hormone, yang dihasilkan oleh hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan GnRH, kemudian GnRH beraksi pada kelenjar pituitari untuk melepaskan gonadotropin, yaitu FSH dan LH. Hormon terakhir juga dinamakan interstitial cell stimulant hormone atau ICSH. Kemudian, FSH mempunyai beberapa peran, yaitu yang pertama, menjaga keutuhan tubulus seminiferus. Yang kedua, merangsang gametogenesis melalui aksinya pada sel Sertoli. Dan pada testosteron mempunyai peran, yang pertama, pematangan organ reproduksi laki-laki. Yang kedua, perkembangan karakteristik sekunder pada laki-laki. Yang ketiga, memelihara spermatogenesis. Yang keempat, menjaga fertilitas. Yang kelima, pematangan spermatozoa atau efek maskulinisasi. Regulasi pengaturan hormon reproduksi laki-laki. Selanjutnya kita akan membahas regulasi hormon. Sebelah kanan ada yang namanya sumbu hipotalamus, hipofisis, dan testis. Di sini hipotalamus pertama akan mensekresikan yang namanya GnRH, yang mana GnRH ini organ targetnya ke bagian dari hipofisis anterior yang ada di otak. Kemudian dari hipofisis anterior tersebut nanti akan mengeluarkan baik FSH maupun LH, yang mana FSH nanti akan menstimulasi sel Sertoli seperti gambar yang diwarna hijau sebelah kanan. Nanti sel Sertolinya itu akan dia mempunyai fungsi untuk proses spermatogenesis atau pembuatan sperma. Sedangkan yang LH ini nanti akan berperan pada pembentukan testosteron. Jadi, perlu kita bedakan antara spermatogenesis atau pembentukan dan juga khusus yang untuk hormon steroid, yaitu berkaitan dengan testosteron seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah cukup banyak akan dikeluarkan inhibin. Di situ sebelah kiri ada tulisan regulasi sekresi FSH. Ini oleh hipofisis bagian anterior yang dikeluarkan oleh inhibin. Sedangkan kalau misalnya spermanya kurang, itu nanti akan dikeluarkan yang namanya aktifin yang akan menuju ke hipotalamus supaya mengeluarkan FSH kembali dulu. Jadi kita perlu tahu ini berfungsi nantinya berkaitan dengan testosteronnya. Kalau LH nanti berhubungan dengan testosteron, kalau FSH berhubungan dengan bagian dari spermatogenesis. Pertama ada hormon androgen. Androgen dan endogen adalah testosteron dihasilkan terutama oleh sel interstisial pada testis atau sel Leydig. Dalam jumlah kecil, testosteron dihasilkan di ovarium dan korteks adrenal. Atau androgen dan endogen maupun eksogen mempunyai dua efek kategori, yaitu yang pertama efek maskulinisasi dan yang kedua efek anabolik.
peningkatan massa otot, densitas tulang, dan massa sel darah merah. Testosteron dimetabolisme oleh enzim 5-alfa reduktase menjadi dihidrotestosteron yang merupakan metabolit aktif. Testosteron dan dihidrotestosteron bekerja pada reseptor intraseluler sehingga mempengaruhi proses transkripsi gen. Secara klinik, androgen digunakan sebagai hormon replacement terapi pada pasien defisiensi testikular, terapi anemia, dan perangsang pertumbuhan tulang linier. Androgen dapat menyebabkan karakteristik laki-laki dan perempuan, misalnya jerawat, pertumbuhan rambut pada wajah, dan perkembangan otot berlebih. Yang kedua, anti-androgen. Hormon estrogen dan progesteron mempunyai aktivitas anti-androgen. Estrogen bereaksi menghambat pelepasan gonadotropin, sedangkan progesteron berkompetisi dengan androgen pada organ target. Ciproteron dan flutamid merupakan antagonis kompetitif testosteron. Kedua obat tersebut digunakan dalam pengobatan rambut yang berlebihan pada perempuan dan bersama dengan GnRG yang digunakan dalam penanganan kanker prostat pada laki-laki. Contoh GnRH adalah busarelin, leuprorelin, navarelin, dan gasorelin. Finasteride juga merupakan terapi kanker prostat yang bekerja sebagai inhibitor 5-alfa reduktase. Dan yang terakhir ada sildenafil. Obat ini bukan merupakan steroid kelamin, tetapi digunakan secara oral untuk penanganan disfungsi ereksi. Sildenafil bereaksi dengan menghambat enzim fosfodiesterase dalam otot polos vaskuler. Fosfodiesterase merupakan enzim yang mengubah cGMP menjadi GMP. Di lain kondisi, nitrat oksida dapat dilepaskan oleh sel syaraf atau sel endotelial yang dapat membentuk cGMP yang bisa menyebabkan relaksasi otot polos. Relaksasi otot polos ini yang menghasilkan efek ereksi pada organ kelamin laki-laki.